Masih bersama saya Ahmad Jahidin, mahasiswa PJJ PAI UIN SSC Cirebon. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang haji dan umroh dalam rangka memenuhi tugas daripada mata kuliah praktik ibadah yang diampu oleh Bapak dosen Ahmad Musyafa. Untuk mengefisiensi waktu, saya akan langsung dimulai daripada pembahasan haji. Apa haji itu? Haji artinya menuju atau mengunjungi. Haji menurut secara syariat adalah berkunjung ke Ka'bah dan tanah suci. Untuk apa? Untuk beribadah yang telah ditentukan syarat, rukun dan kewajibannya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Di dalam ibadah haji mengandung dua macam hubungan yang saling erat, yaitu haji dan umroh. Perbedaan antara haji dan umroh adalah kalau haji bukan haji besar, sedangkan umroh disebut haji kecil. Jadi haji dan umroh itu kalau haji besar, kalau umroh haji kecil. Dalam ayat lain dijelaskan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrohmu karena Allah. Kalau kita perhatikan dua ayat ini, satu diawali dengan lillah, yang kedua diakhiri dengan lillah. Sama-sama diakhiri ayat yang pertama diawali dengan lillah, ayat yang kedua diakhiri dengan lillah. Ini menggambarkan ibadah haji dan ibadah umroh itu merupakan ibadah yang istimewa, dan karena Allah, hanya karena Allah semuanya bisa melaksanakan kedua haji tersebut. Tanpa undangan dari Allah, kemungkinan jarang orang bisa melaksanakan. Lanjut ke syarat-syarat wajib haji. Syarat orang yang hendak menjalankan haji atau umroh, yang pertama Islam, berakal, baligh, merdeka. Jadi kalau ada orang yang bukan empat ini, katakanlah orang ODGJ, maka tidak wajib untuk melakukan haji. Nah, mengenai macam-macam haji itu ada tiga. Ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Haji tamattu yaitu niat umroh dulu, kemudian haji besar pada 8 Dzulhijjah atau wajib denda. Itu wajib haji tamattu. Yang kedua haji qiran, niat mengerjakan keduanya satu kali jalan atau wajib denda. Yang ketiga haji ifrad, niat haji saja sedangkan umrohnya sebelum Syawal atau setelah haji besar, tidak ada denda. Rukun haji dan umroh. Rukun ada 4. Rukun haji itu ada 6. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, wukuf dan tertib. Rukun umroh ihram, tawaf, sa'i, tahallul dan kelima tertib. Jadi rukun antara haji dan umroh itu, kalau rukunnya haji ada 6, kalau rukunnya umroh itu ada 5. Ihram itu apa? Berpakaian ihram dan niat dari miqat. Miqat sendiri dibagi menjadi 2. Ada miqat zamani, batas waktu, yakni untuk haji dari bulan Syawal hingga 10 Dzulhijjah. Sedangkan untuk umroh selain di bulan tersebut, miqat makani, batas tempat diantaranya Ji'rana, Tan'im, Bir Ali, Hudaybiyah. Nah, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran yang dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Jenis tawaf ada tawaf kudum, ifadah, wada, sunnah. Tawaf kudum sebagai penghormatan saat tiba di Mekah. Tawaf ifadah, tawaf haji yang dilakukan setelah melempar jumrah Aqabah. Tawaf wada, tawaf dilakukan sebelum meninggalkan Mekah sebagai pamitan.
Sa'i apa? Yaitu lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tahallul, menggunting rambut minimal 3 helai. Wukuf, berdiam di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, wajibnya ihram dari miqat yang telah ditentukan, bermalam di Muzdalifah, melontar jumrah, meninggalkan larangan, ihram dari miqat. Dan yang kedua ya meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Larangan dalam ihram, ada beberapa larangan dalam ihram, yaitu memakai kain yang berjahit dan memakai topi peci bagi laki-laki. 2. Terlihat auratnya kecuali muka dan telapak tangan bagi wanita. Memakai wangi-wangian itu tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan. Memotong kuku dan rambut juga tidak diperbolehkan. Menebang pohon, nikah atau menikahkan tidak boleh dalam ketika sedang melaksanakan haji. Bersentuh dengan syahwat, apalagi bersetubuh. Nah, itu hal-hal yang dilarang dalam ihram. Kenapa dilarang? Karena ihram itu salah satu rukun daripada dalam larangan dalam ihram itu ada 9. Kenapa? Ihram merupakan salah satu rukun daripada haji. Tata caranya bagaimana? 1. Tata cara mengerjakan haji dan umroh. 1. Ihram. 2. Membersihkan seluruh anggota badan, mandi untuk ihram, berpakaian ihram, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Berniat ihram untuk umroh dan haji atau mungkin keduanya pada miqat yang telah ditentukan. 6. Meninggalkan semua larangan. 7. Menuju Mekah dengan membaca talbiyah. Talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu namanya talbiyah, pangundang-undang. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat haji umroh. Tujuannya yaitu memenuhi panggilan Allah, menyempurnakan rukun Islam. Semua umat Islam pasti menginginkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Semoga saya dan kita semua, baik yang mendengarkan ini, bisa berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji, melengkapi rukun Islam kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.